Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk saudara sekalian dimanapun berada. Mari kita melanjutkan pembacaan dan renungan dari firman Tuhan yang kita baca dari Mazmur 32 ayat 6 dan 7. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Demikianlah firman Tuhan yang baru saja kita baca dan dengarkan. Berbahagialah kita yang menyimpan firman ini, merenungkan, menghayatinya, menyimpannya dengan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari dua ayat ini kita diajar oleh Tuhan untuk berdoa kepadanya. Setiap orang dikehendakinya untuk berdoa. Berdoa berarti kita berbicara secara pribadi kepada Tuhan Allah. Entah berapa ratus juta atau miliaran orang berdoa kepada Allah. Tuhan tidak pernah bosan dan tidak pernah jenuh mendengarkan doa dan permohonan kita. Yang menjadi jenuh dan sering bosan berdoa ialah kita sendiri. Tetapi tidak semua orang dapat diperkenan Tuhan berbicara kepada Tuhan. Ada yang sepertinya berbicara berdoa kepada Tuhan Allah, tetapi sebenarnya sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Bahkan berbicara kepada yang bukan Tuhan. Di dalam doa kita fokus kepada Tuhan, kita sadar bahwa kita sedang berjumpa kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan kita. Karena itu di dalam doa kita perlu mengakui dengan sungguh keadaan kita dan menerima dengan sungguh keberadaan Allah sendiri. Supaya kita menyadari siapa kita sebagai ciptaan pribadi yang lemah, terbatas, berdosa, dan siapakah Allah yang kudus, yang maha, dan yang menciptakan kita. Dengan kesadaran itu doa kita lantunkan dengan kata-kata yang penuh hormat, tetapi dekat. Penuh dengan kesungguhan, tetapi rileks dan kesederhanaan. Dengan kata lain, kita berdoa di dalam hati dan sikap yang saleh. Dan doa-doa kita lantunkan untuk menyatakan bahwa memang hanya kepada Tuhan saja kita bergantung bersandar. Terlebih lagi kalau kita mengerti bahwa apapun yang kita sedang hadapi, maka tempat persembunyian dan tempat kelegaan itu hanya ada di dalam Tuhan. Mengapa kita bersembunyi dari dunia ini? Karena dunia ini penuh dengan intrik dan berbagai kejahatan. Kita tidak mau dipengaruhi atau ikut-ikutan dengan kondisi situasi duniawi ini. Dan kadangkala kita menghadapi kesesakan, menghadapi keberdosaan, kejahatan, ketidakberdayaan. Dan itulah sebabnya ketika kita berdoa secara pribadi dalam waktu dan tempat yang khusus, kita bisa merasakan kelegaan dari Tuhan dalam berdoa. Dan pada saat itulah kita bisa menikmati kehadiran Tuhan yang menguasai kita. Doa-doa kita penuh dengan suatu semangat dan alhasil kita bersukacita setelah berdoa. Memang kita bisa menyampaikan kata-kata kita yang terbatas. Bahkan kita bisa menyadari kata-kata kita pun tidak bisa kita ungkapkan keseluruhan. Entah itu ucapan kepada Tuhan dengan penuh penghormatan, memuja Dia, entah bersyukur kepada Dia atas segala rahmat, anugerah, dan kasih-Nya, entah meminta, memohon belas kasihan, perlindungan, penyertaan, dan kecukupan. Semua yang kita dapat ungkapkan di hadapan Allah itu sungguh sangat terbatas. Dan kita harus bersyukur karena Tuhan dengan sabar mendengarkan doa-doa kita. Entah berapa banyak yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan dan entah berapa banyak yang sudah diberikan jawabannya secara langsung maupun tidak langsung oleh Tuhan. Yang penting di sini adalah terjalinnya hubungan pribadi dengan Tuhan Allah. Seperti bapa dan anak. Sehingga kita punya kedekatan sekaligus kehormatan. Kiranya kita makin saleh dalam doa-doa kita. Dan terus meminta untuk Tuhan Allah mengajarkan kita berbicara dengannya dengan penuh kebaikan, kemurahan, kesucian hati. Dan akhirnya kita bisa menikmati kehadiran Tuhan dan bersukacita
di dalam segala kemungkinan kita mengalami kesesakan. Tuhan yang selalu senantiasa menjaga kita dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai saudara sekalian. Sampaikanlah doa-doa saudara secara pribadi, permintaan, ucapan syukur, atau apapun yang diperkenan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan semua jawaban dengan baik, tepat pada waktunya, tidak terburu-buru kita meminta, dan tidak berlambat-lambat kita bermohon. Bagaimana kita bisa mengerjakannya itu? Yaitu di bawah pimpinan Roh Tuhan. Kiranya setiap doa kita di bawah pimpinan Roh Tuhan, dan firman Tuhan menguasai hati kita, pikiran kita, sehingga doa-doa kita yang kita lantunkan penuh dengan penghargaan kepada Allah yang hidup dan yang menghidupkan kita. Tuhan menolong saudara dan saya di dalam berdoa. Tetaplah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus pengantara satu-satunya. Kiranya renungan singkat ini menolong saudara dan saya untuk semakin tekun berdoa kepada Tuhan Allah kita. Amin.